Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan baca basmalah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita hari ini. Kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui kehadiran kalian, baik Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Muhammad Rere, Rizky, Fahrizi, Ariska, Nindi, Nabilah Arin, Nabilah Deswita. Alhamdulillah hari ini semuanya bisa hadir. Kalian masih ingat kan materi yang sudah kalian pelajari bersama-sama di minggu kemarin? Kalian sudah belajar tentang apa? Iya, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Perintah jujur itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 dan juga Quran surah At-Taubah ayat. Alhamdulillah masih ingat. Untuk hari ini kalian akan belajar tentang Al-Quran dan hadis pedoman hidup. Tujuan dari materi kita kali ini, apa sih yang harus kalian capai ketika kalian mempelajari materi ini? Yang pertama adalah meyakini Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Ya, yang ketiga, menganalisis kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Oke, ini adalah yang harus kalian capai ketika nanti kalian sudah selesai materi tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup. Sekarang coba kalian menuju ke kelompok yang sudah Ibu bagi sebelum materi ini tadi kalian terima. Sudah mendapatkan kelompoknya masing-masing? Ya. Oke, bentar. Sekarang coba kalian perhatikan. Untuk kelompok 1, silakan kalian mengidentifikasi gambar dari gambar A, B, dan C. Terus kemudian untuk kelompok 2, silakan kalian identifikasi gambar D dan E. Kelompok 3, identifikasi gambar F dan juga G. Supaya kalian bisa mengidentifikasi gambar dengan baik dan benar, silakan kalian baca materi yang ada di halaman 48 sampai dengan halaman 52. Silakan kalian baca materinya. Oke, kalau sudah selesai kalian membaca, silahkan kalian menulis hasil. Kalian bermusyawarah dulu, terus kemudian kalian menulis hasil dari apa yang sudah kalian musyawarahkan berdasarkan identifikasi gambar yang sudah kalian dapatkan tadi. Terutama kalian lihat di halaman 51 dan 52 tentang hukum di dalam Al-Quran. Silahkan kalian diskusikan, tulis hasilnya. Nanti setelah itu baru dipresentasikan. Oke, sudah selesai untuk menulis tentang hasil diskusi. Sebelum kalian mempresentasikan, kalian dengarkan dulu penjelasan Ibu tentang materi kita kali ini supaya kalian nanti lebih paham, lebih mengerti lagi tentang apa yang kalian pelajari. Kita belajar tentang Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, sumber hukum Islam itu ada 3, ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ini adalah sumber hukum Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran menurut istilah akademik
Tadi kan disebutkan Al-Quran itu juga merupakan petunjuk. Itu Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 9. Ayo, siapa yang mau bantu ibu untuk membaca? Silahkan. Iya, ayo silahkan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Artinya, Sesungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebaikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. iya, terima kasih atas bantuannya anak-anak. Sekarang kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Al-Quran adalah kitab suci yang merupakan pedoman dan dasar menjalani hidup. Terus kemudian, dua komponen dasar Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, hukum yang berhubungan dengan masalah kaidah keimanan dan tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajari tentang keimanan itu adalah ilmu tauhid. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah, hubungan manusia dengan Allah. Terus kemudian hubungan antara manusia kepada sesama manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu fikih. Terus kemudian berikutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu ada di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. Ibu bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Ayo ibu minta baca. Kalian ada yang mau bantu baca terjemahan? Oke, ayo silakan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan Rasulnya sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Terima kasih atas bantuannya nak ya. Untuk selanjutnya, kandungan hukum di dalam Al-Quran itu intinya ada 3. Yang pertama, akidah atau keimanan terkait dengan hal-hal yang gaib yang terangkum di dalam rukun iman. Kita wajib iman kepada Allah, kepada malaikat. Itu adalah hal-hal yang gaib tetapi wajib kita imani, wajib kita percayai. Terus kemudian yang kedua, syariah atau ibadah. Di sini ada 2 jenis ibadah, ada ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah, ibadah kepada Allah dan ibadah kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak atau budi pekerti, akhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada alam sekitar dan juga kepada binatang. Setelah kalian menjelaskan ini, kalian lebih paham kan tentang tugas yang sudah diberikan ini, mengidentifikasi ini, karena ini berhubungan dengan ini tadi, ya kan? Oke, tadi sudah selesai kan identifikasinya. Berarti sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ibu mulai dari kelompok yang pertama dulu ya. Udah siap kelompok pertama? Siap. Ayo silakan mempresentasikan
Gambar A yaitu gambar anak-anak yang sedang belajar mengaji menunjukkan salah satu bentuk iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam gambar ini termasuk kandungan hukum dalam Al-Quran yaitu akidah atau keimanan. 2. Gambar B anak yang sedang membuli temannya. 3. Gambar C anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Oke, terima kasih untuk hasil presentasinya kelompok 1. Ya, nanti akan kita bahas bersama-sama. Sekarang silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar orang yang sedang memberi makan kucing. Oke, terima kasih. Nah, dari hasil presentasi kalian tadi, ada di antara beberapa hasil pengamatan kalian itu yang sudah sesuai dengan kandungan hukum yang ada dalam Al-Quran, tapi ada yang belum sesuai. Ya, misalkan di kelompok 1, coba perhatikan kelompok 1. Kelompok 1 tadi mengamati gambar A, B, dan C. Kelompok 1 tadi memberikan jawaban bahwa yang gambar A ini itu gambar anak yang sedang belajar mengaji. Ini menunjukkan bahwa salah satu bentuk kepada kitab Allah, belajar mengkaji Al-Quran. Menurut kalian jawaban ini sudah benar karena ini berhubungan termasuk dalam kandungan hukum Al-Quran yaitu akidah atau keimanan. Menurut kalian, menurut kelompok 2 dan 3 ini sudah benar? Sudah benar atau belum? Sudah, iya, pintar. Terus sekarang untuk gambar yang B, kalian amati ini gambar anak-anak lagi ngapain ya? Sedang menolong temannya. Di gambar ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu dari kandungan hukum Al-Quran yaitu tentang Akhlak atau budi pekerti kepada sesama manusia. akhlak atau budi pekerti kepada sesama manusia, saling peduli. Terus kelompok ya gambar yang ketiga, ini menunjukkan gambar apa ya? Anak-anak sedang ngapain? Bermain di halaman sekolah. Bermain di halaman sekolah. Ini identifikasi gambarnya berhubungan dengan kandungan hukum Al-Quran yang mana? Akhlak atau budi pekerti terhadap lingkungan. Akhlak atau budi pekerti terhadap lingkungan, membersihkan halaman, membersihkan lingkungan itu adalah akhlak terhadap lingkungan. Sekarang kelompok 2. Tadi hasil dari kelompok 2 mengatakan bahwa ini kan identifikasi gambar hukum yang D dan yang E 2. Terus kemudian kelompok kedua yang E di sini menunjukkan apa? Kandungan hukum dalam Al-Quran yaitu dalam hukum amalah. Iya, hukum amalah. Di sini ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli itu diatur di dalam Al-Quran terhadap binatang. Berarti ini sama saja dengan ya ini tadi. Ya, untuk gambar yang B dan yang C. Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak ada. Alhamdulillah. Sekarang terakhir dari materi kita adalah kesimpulan. Sebelum Ibu akhiri, kesimpulan kita hari ini yang pertama adalah Itu meyakini bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. kalian setelah belajar ini akhirnya kalian tahu bahwa Al-Quran itu adalah sumber hukum Islam yang pertama. Terus siapa yang bisa memberikan kesimpulan yang kedua? Oke, ayo silakan. Melakukan ibadah dan kebaikan hanya karena Allah. Segala sesuatu apapun yang kita lakukan itu hanya semata-mata karena Allah. Kita ibadah itu hanya semata-mata karena Allah. Ibadah kepada Allah, ibadah kita kepada sesama manusia itu hanya semata-mata karena Allah. Terus kemudian kesimpulan yang ketiga, yang terakhir ada kan? Oke, ayo silakan apa yuk? Membaca dan mencoba memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran. Kita membaca Al-Quran itu kan bernilai ibadah. Ya, apalagi kalau kita belajar untuk memahami Al-Quran supaya kita bisa menerapkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membacanya bernilai ibadah, mengkajinya itu kita lakukan supaya kita bisa menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk tugas kalian yang akan datang, kita kan hukum Islam itu kan ada 3. Yang pertama Al-Quran, ini sudah kita pelajari hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian belajar tentang hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua.
Berdasarkan salah satu hadis dari Rasulullah, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, ya, dari hari sebelumnya. Artinya begini, dalam setiap harinya itu harus ada peningkatan. Ibarat kalian naik tangga, satu tangga setiap hari kalian naiki sampai pada akhirnya kalian akan menuju ke puncak. Bisa difahami? Bisa. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semoga bisa bermanfaat apa yang sudah kalian pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.